Apabila engkau tidak dapat melihatku dari belakang dua hal yang kontradiktif, dua hal yang paradoks, dua hal yang bertentangan, dengan satu pandangan, ru'yatan wahidatan, dengan satu pandangan, lam ta'rifni, berarti engkau belum kenal aku. Kalau ia memang nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan, masuk nerakanya, masuk surganya, kafirnya, imannya, lalu apalah artinya Tuhan menyuruh kita beriman? Jadi Tuhan jangan dibenturkan dalam dua hal yang kontradiktif. Ibni in lam tarani min wara'id diddaini ru'yatan wahidatan lam ta'rifni. Apabila engkau tidak dapat melihatku dari belakang dua hal yang kontradiktif, dua hal yang paradoks, dua hal yang bertentangan, dengan satu pandangan, ru'yatan wahidatan, dengan satu pandangan, lam ta'rifni, berarti engkau belum kenal aku. Apabila engkau belum dapat melihatku, in lam taroni min wara'id didaini, dari belakang dua hal yang kontradiktif, ru'yatan wahidatan, dengan satu pandangan, lam ta'rifni, berarti engkau belum kenal aku. Baru saja kemarin ada orang yang bertanya, kalau ia memang nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan, masuk nerakanya, masuk surganya, kafirnya, imannya, lalu apalah artinya Tuhan menyuruh kita beriman? Ini dua hal yang kontradiktif. Kalau engkau belum bisa menyelesaikan kontradiksi itu dalam pikiranmu, engkau tidak akan bisa melihat Allah. Dua berita yang paradoks. Hari ini, hari Sabtu, jam 2 siang, Buya Sakur sedang ngaji kitab Ra'aitullah di Pondok Pesantren Sadang Pinggan. Ada berita lagi, hari ini, hari Sabtu, Buya lagi ceramah di Jakarta. Percaya nggak? Dua-duanya benar. Jam 3 sore hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 8, Buya Sakur lagi ceramah di Tanjung Priuk. Tapi dasarnya sama juga, ada berita Buya lagi ngaji di Pondok Sadang Pinggan. Yang bener mana? Dan ini sering terjadi, ada dua orang bertengkar. Kata yang satu, saya ketemu dengan Buya di Jakarta. Yang satu, saya ketemu dengan Buya di Bandung. Pada saat yang sama, sering terjadi. Paradoks enggak? Ya nggak mungkin dong. Memang Buya Sakur ada berapa sih? Tidak mungkin saya satu orang berada di dua tempat. Dua hal yang bertentangan kelihatannya. Tuhan menyuruh beriman, tapi Allah sudah menentukan kekafiran kamu. Itu kan menjadi masalah. Itulah salah satu hambatan orang tidak kenal-kenal Tuhan,
karena tidak mampu melihat dua hal yang bertentangan dengan satu pandangan. Jadi artinya bahwa sekali lagi, pandangan-pandangan, persepsi-persepsi manusia, para ulama, para musyrik tentang Tuhan berbeda-beda. Kalau saya melihat perbedaan-perbedaan yang saling bertentangan itu adalah dalam pikiran mereka, bukan pada eksistensi Tuhan, bukan. Pikiran mereka yang bertentangan sebetulnya. Saya emang nggak ada urusan, silakan aja. Kamu mau gambar Tuhan kayak apa, silakan aja gambarlah di tembok kamu. Yang bertari matanya merah terserah. Kalau kamu gambaran Tuhan lebih seperti itu. Iya. Nah ini kan jadi persoalannya kan, Tuhan umat Islam ini kan Tuhan yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan dengan imajinasi kita, karena itu di luar kemampuan kita. Pokoknya Allah itu serba hak lah, serba maha, begitu aja. Dan Tuhan tidak akan bisa dilihat. Yang dilihat itu adalah ciptaan-ciptaannya bisa kita lihat. Tidak mesti kita tahu siapa yang menaruh kaca di atas meja ini. Tapi satu yang kita yakini, mesti ada orang yang meletakkan kacamata di atas meja. Siapa orangnya nggak tahu, tapi pasti ada. Nah, kepastian ada Tuhan itulah ketika dideskripsikan menjadi berbeda-beda, yang semuanya boleh dikatakan dugaan-dugaan. Kita bisa mengatakan ini kayaknya Pak Afkar yang naruh ini Pak Rohmat yang naruh ini Kang Beli yang naruh ini. Kenapa yang naruh itu Pak Afkar? Ya kan tadi jam 3 acaranya kan jadi MC. Ya Kang Benu juga, Kang Benu kan sekretaris eksekutifnya Buya. Ya mungkin kaca ini tercecer di mana, beliau ambil ditaruh di sini. Iya kan semuanya. Dan percayalah, nanti kita kalau sudah masuk alam akhirat semua nih, mudah-mudahan gak lama lagi ya. Amin. Kita semua akan terkejut semuanya. Kita semuanya akan terkejut semuanya, bahwa apa yang kita duga semuanya tidak seperti itu. Yang selama ini kita menghitung-hitung pahala tidak seperti itu. Yang kita menganggapnya ini adalah kebaikan-kebaikan kita tidak seperti itu. Kita salah duga semuanya itu. Makanya berulang-ulang mengatakan, sudah yang penting banyak minta ampun sama Allah. Tolong jangan bawa daftar pahala. Jangan mendemo Allah dengan bawa daftar pahala. Yuk kita berdemo pada Allah dengan membawa daftar dosa-dosa kita. Itu aja kok. Rendahkan hatimu. Itu persoalannya. Jadi kembali lagi, karena ketika engkau belum bisa melihat aku dari belakang dua hal yang kontradiktif, itu dengan satu pandangan, berarti engkau belum melihat, belum kenal aku, belum kenal. Ya, seperti itulah aku mengatakan kepada santri-santrimu, kalau engkau belum bisa memahami ya kebijakan-kebijakanku dalam memimpin pesantren ini, yang mungkin kamu melihatnya Buya ini bertentangan, beliau keputusannya tidak konsisten, berarti kamu belum kenal aku kok. Iya. Ada orang berbuat gak benar kok Buya diem aja sih, berarti belum kenal.
Kalau saya masih ngajak ngomong sama kamu, berarti masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau aku sudah mulai tidak ngajak ngomong lagi, itu berarti aku marah. Kalau saya marah mah nggak mungkin dong. Capek loh marah tuh. Saya juga nggak mau marah. Ngapain sih marah-marah, ya udah aja. Memangnya marah enak? Rahmat, memangnya orang marah enak? Sana ibu, orang marah enak nggak? Enak. Nggak enak kan? Jantung berdebar-debar, darah mengalir keras, lutut bergetar-getar, kayak orang gila. Marah itu setengah gila loh. Ya kenapa? Nggak usah pilih, ya udah aja. Bicara besar. Kemudian lagi Buya tuh, orang segitu jelasnya nipu berulang-ulang, kok masih ditolong juga sih? Berarti kamu belum kenal aku dong. Kira-kira begitulah. Kok saya yang sembahyang melarat terus, tapi orang Cina yang sembahyang kok kaya-kaya? Berarti kamu belum kenal Tuhan. Paham enggak? Lam ta'arifni, berarti engkau belum kenal aku. Itu persoalannya. Jadi Tuhan jangan dibenturkan dalam dua hal yang kontradiktif.